Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berjumpa bersama walaupun di dunia maya via Zoom ini, tapi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ketika ilmu itu dikatakan oleh Imam Malik, ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatang, ya, bukan dia yang kita datangkan. Tetapi kondisi kita hari ini, apalagi dalam masa pandemi ini, kita duduk di rumah saja, Masya Allah, Allahu Akbar, ahli ilmu dan guru-guru kita bisa memberikan ilmu kepada kita. Tapi mau tidak mau kita datangi juga, kita kejar, kita upayakan sehingga kita bisa hadir di majelisnya. Sebelum saya serahkan kepada Pak Rizky, saya ingin sekali memperkenalkan Ustaz Hasbi ini kepada adik-adik kami, anak-anak kami, atau teman-teman yang juga belum kenal dengan beliau. Kata orang kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada perjuangan dan pengorbanan. Tapi saya yakin banyak yang sudah kenal dengan beliau, karena beliau ini orang yang sudah bertungkus lumus dalam dunia dakwah dan perjuangan Tarbiyatus Sunnah ini. Alhamdulillah, beliau seperti dalam poster Ustadz M. Hasbi, Ustadz Dr. Adus M. Hasbi, MSI. Beliau dosen di UNRI, dan beliau ini salah satu pembina dari Yayasan Wakaf dan Ubudiyah Pekanbaru. Mungkin kalau kita tak kenal Yayasan Wakaf Ubudiyah, kita tahu pesantren Umar bin Khattab dan Masjid Umar bin Khattab. Di sanalah, itulah yayasannya. Dan beliau salah seorang dari murid senior Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah ta'ala, Buya Jufri MA rahimahullah ta'ala, pembawa dakwah tauhid, guru dari guru-guru kita yang mengajarkan sunnah di kota Pekanbaru dan bumi Lancang Kuning sekitarnya ini. Alhamdulillah. Dan kita yang muda-muda ini baru tadi sore belajar berdakwah, bahkan baru taubat ya tadi pagi. Oleh karena itu kita butuh bimbingan guru-guru kita. Dan untuk kita ketahui, Ustaz Hasbi ini abang kandung dari Buya kita, Buya Elfisham MA di Padang. Beliau abang kandungnya ini. Dan juga abang kandung dari istri guru kita, Ustadz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Istri Ustadz Ali Ahmad itu adiknya Ustadz Hasbi ini. Dan beliau ini, Ustadz Hasbi, juga ayah kandung dari Ustadz Azmi LC Al-Hafiz Hafizahumullah Ta'ala. Nah, inilah Alhamdulillah keluarga beliau ini keluarga ulama, keluarga dari guru-guru kita. Cuman memang kita sering, iya Ustaz, cuman saya tidak dalam muzaki Allah. Abang kandung dari istri Ustadz Ali, gitu. Oh ya, abang kandung dari istri Ustadz Ali. Iya. Ya, jazakallah Ustaz. Jadi kita dengan demikian layak, ya, sangat penting sekali kita bisa belajar dan bersyukur nih, mendapatkan bongkahan emas kita, mendapatkan fawaid dari beliau insyaallah taala. Dan acara kita ini adalah pertemuan kedua Ustadz dari bincang dakwah kampung dan pelosok negeri. Masya Allah, saya sangat terinspirasi sekali ya dengan Ustadz Hasbi, seorang sosok yang sudah berpengalaman dalam dakwah ini, nanya-nanya bagaimana perkembangan dakwah kami yang baru tadi sore kita belajar berdakwah. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu beliau ketika pembebasan lahan pesantren, ya Masya Allah, beliau juga memberikan support pendanaan kepada kita. Allahu Akbar, dari dana beliau pribadi, keluarga beliau, Masya Allah, jazahullahu khairan. Untuk itu, ya tadi malam dalam pertemuan Ustadz, ya saya merenungi sampai pulang ke rumah dan saya bertekad saat ini kita undang untuk mendapatkan fawaid tentang dakwah ini. Beliau bilang, saya tidak ceramah Ustaz, saya tidak dakwah langsung.
menurut saya inilah dakwah yang langsung itu. Karena memang tidak semua ustadz bisa membawa podium, tapi banyak ustadz yang hanya bisa ceramah di podium, tapi mendatangkan podium tak bisa. Ustaz Azbi ini jagonya mendatangkan podium ini, membuka ladang dakwah itu. Ya, alhamdulillah. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Rizky. Pak Rizky ini sekretaris Yayasan Tirta Ta'awuniyah Pekanbaru yang alhamdulillah semangat ya dalam sosial keumatan dan juga support guru-guru kita. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Rizky dan nanti saya belakang-belakangan saja diskusi saja atau sedikit apa yang bisa kita sampaikan saja. Yang jelas kita kalau udah ada air abatala tayamum. Untuk itu Ustadz Kasbi ini insya Allah mari kita gali fawaid dari beliau. Kepada Pak Rizky dan pada Kasbi dalam sebuah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat untuk berjumpa di ruang Zoom ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ana mengulang-ulang yang diucapkan oleh penanya kemarin, yaitu ada peserta kita salah satunya Ustaz, itu Bu Eri ya. Beliau adalah orang yang termasuk pernah duduk dengan Buya Jufri ya. Salah satu kalimat beliau adalah Buya Jufri mengatakan kepada Bu Eri itu waktu itu adalah, kalian ini ibarat rumput walaupun kecil namun memperkuat tanah. Jadi maksud dari ini sungguh dalam sekali makna yang disampaikan, dan akhirnya tercapai juga keinginan bertemu langsung dengan salah satu murid beliau, yaitu Ustadz Asbi ya, Muhammad Asbi. Kemudian perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Ustadz Ustadz Firdaus ke pelosok-pelosok itu sangat luar biasa sekali. Kata pepatah kami membangkit batang terandam gitu. Ya Ustaz ya. Kemudian kembali ke surau. Walaupun kembali ke surau itu hanya lewat Zoom itu ya. Karena ana rasa kalau Ustaz Asbinya adalah adik kakak dengan Buya Elfisam, tentu tahulah dengan bahasa Minang ya. Jadi kita mencoba untuk menggali apa yang bisa kita gali dan kita dengarkan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz kita. Dan untuk tambahan, Ustadz Ali kita udah tahu juga dengan Ustazah Surya ya. Nah, Ustazah Surya itulah keluarga dari Ustadz Dr. Andus Muhammad Hasbi MSI. Jadi mungkin dari Ana itu Ustadz, mungkin kita lanjutkan dari Ustadz Hasbi memberikan pencerahan kepada kita, karena dakwah itu butuh penerang. Ketika terang itu adalah kuat, maka kegelapan akan dikalahkan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Harmen rahimahullah. Tetapi ketika kegelapan yang menguasai, maka terang itu akan hilang. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa menjadi penerang bagi keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang terdekat dari kita. Ana tidak banyak menyampaikan mukadimah pada malam hari ini. Tema yang kita angkat adalah mengantarkan dakwah dengan hikmah. Nah, hikmah ini mungkin kita
bagaimana metodenya, apalagi berdakwah di pelosok itu sungguh unik ya. Dulu kalau di kampung-kampung itu dakwah-dakwah itu sungguh hidup ya. Namun sekarang di perkampungan kita dakwah malahan mati. Tetapi yang di kota itu mulai hidup. Jadi tetapi itu salahnya bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka butuh ya. Alhamdulillah kebutuhan mereka itu mulai ditelusuri oleh orang yang mau berjuang di pelosok. Oleh karena itu, persilahkan kepada Ustadz Hasbi menyampaikan apa yang bisa kita dengar pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Firdaus, kemudian Ustadz Rizki ya, yang dimuliakan Allah, serta para pendengar atau para pemirsa yang mengikuti kegiatan atau acara Zoom ini. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Ana diundang oleh Ustadz Firdaus untuk bersama-sama melalui media Zoom ini untuk bincang-bincang sebenarnya. Ana tidak berani mengatakan untuk memberikan ceramah. Ya. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini hikmah dan kemudian jadi renungan bagi kita untuk bagaimana kita menggerakkan dakwah di daerah atau di pelosok pedesaan atau di pedalaman. Nah, jadi mudah-mudahan perbincangan kita ya, bukan ceramah ya, tapi perbincangan kita malam hari ini mudah-mudahan ada dapat inspirasi kita untuk bagaimana kita bisa berdakwah ke daerah-daerah atau ke pedalaman sana. Sebenarnya Ustadz Firdaus yang sudah berpengalaman, walaupun katanya masih muda kemarin, tapi untuk medan perjuangan atau medan dakwahnya jauh lebih hebat atau jauh lebih berpengalaman beliau daripada Ana sendiri. Ana sudah mendengarkan cerita dari beliau, Masya Allah. Ana cukup sangat memberikan apresiasi lah kepada usaha beliau dengan dakwah terjun ke pelosok-pelosok, apalagi kepada saudara-saudara kita suku-suku terasing atau suku-suku pedalaman, luar biasa. Kemudian salat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin untuk mengisi ini, sebagaimana Anda katakan tadi, tidak berani mengatakan memberikan ceramah. Mungkin pengalaman lah ya. Pengalaman dan kemudian impian-impian yang ada di benak atau cita-cita dalam berjuang untuk menegakkan dakwah tauhid. Nah, tentu kalau begini, Ana ingin berbagi pengalaman dan cita-cita Ana sendiri dan kemudian bagaimana dulu menuntut ilmu. Tentu bermula dari sini Ana akan sampaikan, dan sehingga impian Ana itu seperti apa dalam rangka dakwah ke depan gitu. Nah, ini yang
anak ini sampaikan. Sebenarnya ini luar biasa ya, tahun 83, 84 lah kira-kira demikian. Bermula 84 akhir lah, yaitu di bulan Oktober kalau tidak salah. Kami waktu masih duduk di UNRI tahun kedua waktu itu, kami penggerak dakwah di kampus. Nah, kemudian kami ikut terlibat di IKMI. Waktu itu Pak Mukni ya, yang cukup dikenal oratornya. Nah, dari sinilah IKMI membuat kegiatan dakwah berprogram namanya, yang waktu itu datang salah seorang ustadz dari Jakarta, dari DDII Pusat. Nah, membawa program dakwah, dan cara ini sangat bagus untuk dibuat ke mahasiswa. Nah, melalui beliaulah kami dapat tahu bahwasanya ada salah seorang ustadz atau buya, ya kata dia ustadz, pulang dari Madinah S2. Kalau kalian mau lebih mendalami lagi keagamaan atau agama Islam, sebaiknya setelah kita belajar di sini, maksudnya ketika dengan IKMI mengadakan kegiatan itu, kalian silakan datang ke beliau untuk menuntut ilmu agama. Beliau itu adalah tamatan dari Madinah S2 dengan kelulusan yang luar biasa, atau cum laude gitu. Nah, bermula dari sinilah kami penasaran dan datang ke sana untuk belajar. Nah, kita tahu bahwasanya pembelajaran yang diketengahkan oleh beliau terutama adalah bermula dari akidah. Nah, kami ingat sekali kitab yang dibaca itu adalah namanya Majmu' Tauhid, ya, Majmu' Tauhid. Nah ini kita ditempa sebagai santri kalong. Kenapa kita katakan sebagai santri kalong waktu itu? Kami belajar dengan kawan-kawan, dengan beliau, dengan Buya Jufri, itu sering malam-malam, malam minggu, kemudian subuh-subuh, ya. Nah, ini yang sering kami dapatkan. Nah, jadi dengan penempaan ini kami alhamdulillah sangat bagus sekali ya cara Buya itu mendakwahi kita gitu ya, dengan cara dialog ya, buka kitab, baca 1-2 baris, kemudian diterangkannya, kemudian diajaknya dialog. Ini luar biasa, sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah, pendek cerita, dengan Buya ini berjalan 1-2 tahun, kemudian sampai kita di tahun 86 ya, 86 berarti sudah lebih kurang 2 tahun. 86 Buya membuat pondok pesantren yang bermula dari rumahnya sendiri, yaitu di Jalan Bintan. Nah, itu Ustadz Armen Halim rahimahullah merupakan anak pertama atau santri pertama. Ada 3 orang waktu itu. Nah, yang belajar di rumah itu, kemudian tidak lama, hanya beberapa bulan kalau tidak salah, gugur 1. Artinya mundur, tinggal 2. Nah, kemudian begitu pindah ke Jalan Duyung, nah di tahun 87 mundur lagi 1. Akhirnya tinggallah satu-satunya Ustadz Armen Halim. Dan kemudian masuk tahun kedua, masuklah rombongannya Ustadz Ustadz Zaki, Ustadz Aspri, itu artinya itu angkatan kedua ya, angkatan kedua. Nah, kemudian ada angkatan-angkatan berikutnya yang ada takasus ya, takasus. Nah, kemudian
Ustadz Elvisam sudah yang takhasus kedua. Nah, itu kan kami yang mengajak, diamanahkan oleh ayah kami untuk ini anak adikmu saya serahkan ke kamu, bawalah ke Pekanbaru untuk belajar. Karena setiap kami pulang ke Payakumbuh selalu bercerita dengan ayah kami tentang bagaimana Buya Jufri ini memberikan pembelajaran-pembelajaran, dan memang sangat terkesan. Dan dari situlah mulai Ana bertekad untuk berjuang berdakwah gitu ya. Nah, cuman begini, Ana tidak langsung terjun ke ataupun pembelajaran secara santri yang resmi gitu, tidak. Karena di Unri kami di jurusan atau di Fakultas MIPA Kimia tetap belajar. Nah, tapi pembelajaran dengan Buya Jufri ini istilahnya non formal lah ya, non formal. Nah, tapi tekad gimana? Karena kita melihat bahwasannya pendidikan agama ini memang nomor satu. Cuman kita karena sudah terlanjur di Unri, kita tetap bertekad ini lanjutkan terus, kemudian belajar agama terus dilanjutkan dengan Buya Jufri. Nah, di tahun 87 itu kami disuruh oleh Buya, atau diminta oleh Buya, kalian mesti terjun semua untuk membantu. Macet Zoom-nya. Ya kayaknya jaringan Ustaz Ya, ya. tadi. 4, 86, 3 tahun dididik ya sebagai santri Kalong. Nah, tentu bekal yang ada ini yang kami jadikan untuk mengajar, selalu dituntun oleh Buya. Nih kamu, saya masih ingat ya. Tadi ada yang tidak jelas. Jadi 87 itu disuruh turun oleh Buya, itu ya, mengajar dan berdakwah kemana, Ustaz? Kalau berdakwah itu kami disuruhnya macam saya, anak disuruhnya untuk kamu pergi ke masjid itu, ada di situ ibu-ibu, silakan di situ buka tafsir. Jadi anak dengan ilmu yang sekelumit ini, tapi selalu kita minta kepada Buya, apa yang terangkan Buya ini sebelum kita terjun itu, ini ayatnya begini, apa yang perlu dijelaskan Buya? Itu diterangkan dia, ini arahnya gini gitulah. Hanya beberapa orang saja ibu-ibu ya, tapi karena memang permintaan dari sana disuruhnya kita ke sana gitu. Nah, ini demikian ya, yang kemudian kita juga buat semacam MDA di pondok itu. Ustadz Alasdi, kami ya, di antara muridnya adalah Ustadz Rifandri yang sekarang di Jambi ya, kemudian sangkatan dengan Ustadz Efri. Nah, itu satu Ustadz Efri belajar waktu di SD, belajar Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'annya dengan kami, Ustadz Alasdi, saya, Ana, untuk mengajarkan mereka. Nah, jadi terus demikian, alhamdulillah. Nah, kemudian kesan yang luar biasa, Buya ini dia menekankan tentang dakwah, metode dakwah. Apa kata beliau yang sangat terkesan bagi Ana? Hasbi, katanya. Membina ataupun berdakwah itu tidak mudah, katanya. Dan perlu kerjasama ramai orang, gitulah kira-kira. Nah, kemudian untuk itu kita untuk merubah masyarakat itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, perlu waktu. Nah, cara yang paling jitu kita berdakwah itu adalah membuat pendidikan. Dia bilang itu. Dia katakan, kamu tengoklah nanti, ini Al-Furqan nih kan baru seperti ini nih.
waktu itu baru 2 kelas. Nah, kamu tengok nanti lebih kurang 10 tahun kemudian, nah itu 87 dia ngomong. 10 tahun kemudian tengoklah hasilnya nanti, katanya. Sudah akan nampak nanti hasilnya. Nah, qadarullah beliau memang 10 tahun setelah itu, tahun 97 kalau tidak salah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu murid-muridnya sudah jadi. Di antaranya Ustadz yang pertama ke Madinah itu Ustadz Zul Akmal, ya, Zul Akmal, yang sekarang membuat pondok pesantren di Rimbu Panjang. Nah, itu semacam kami satu di waktu di pondok pesantren Al Furqon itu macam apa namanya, seperti adik beradik, adik kandung lah. Nah, itu. Jadi betul-betul apa namanya, adik yang kita sayangi lah, dan dia luar biasa, kemauan belajarnya luar biasa itu Ustadz Zul Akmal itu. Nah, kemudian yang kita pegang betul itu, nah jadi bahwasanya dakwah yang paling jitu itu, yang paling baik itu adalah melalui pendidikan. Nah, inilah yang ana pegang, bahwasanya kita insya Allah dengan apa yang ada, pertama pembinaan diri. Nah, jadi ana sudah bertekad waktu itu masih bujang lah ya, masih di Unri, masih kuliah. Ya, ana bilang ke diri ana, saya kalau nanti sudah berkeluarga, anak-anak semuanya akan dimasukkan ke pondok pesantren. Nah, itu. Padahal jodoh kita waktu itu belum tahu, ya, belum tahu siapa gitu kan. Nah, tapi itu sudah tertanam di hati. Kenapa? Karena memang pendidikan agama inilah yang nomor satu, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, karena anak kalau mau banting setir untuk apa, anak tidak apa namanya, tidak berani gitu ya. Tapi anak terus di Unri, kemudian apa namanya, belajar agama tetap, dan insya Allah ini nanti generasi kita lah. Inilah yang anak cita-citakan. Jadi anak katakan dalam hati, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini yang anak pegang. Jadi anak ajak keluarga, diantaranya adalah adik anak sendiri, Ustadz Al-Fisham itu. Nah, itu anak yang kuat menarik dia untuk masuk ke Al Furqon. Padahal dia sudah punya rencana lain tuh. Nah, dia mau masuk ke SMA waktu itu. Nah, tapi karena diserahkan oleh orang tua, apa namanya, untuk bagaimana dia supaya bisa menuntut agama. Nah, itu alhamdulillah akhirnya doa orang tua segala macam ya dapat berhasil, dan kemudian sampai saat ini kita lihat sepak terjangnya di Padang, alhamdulillah. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman. Nah, dari impian dan cita-cita anak itu adalah memang bagaimana kita membuat pendidikan. Nah, kemudian melalui ini juga lah dengan kawan-kawan yang mengabdi ataupun membantu Buya satu persatu. Waktu itu kan keluarnya kemana? Pergi menuntut ilmu ke Jakarta, ke Lipia, Ustadz Alasdi, Ustadz Delisman, ya, itu adalah angkatan-angkatan pertama itu yang sama dengan kita. Nah, ada kita lebih kurang 10 orang, 12 orang semua. Akhirnya ada salah satu ide dari apa namanya, dari teman kita atau Ustadz Alasdi. Nah, apa namanya, bagaimana kalau sekiranya kalau kita sendiri-sendiri pergi ke kampung kita, apa yang bisa kita buat? Nah, sementara kita dengan didikan Buya, kemudian kita membantu Buya, kemudian apa namanya, murid-murid jadi gitu ya. Nah, jadi berdasarkan inilah, alhamdulillah kita kumpul kawan-kawan semua, maka kita mulai juga ingin membuat satu yayasan seperti yang dilakukan oleh Buya.
Nah, dan kita akan kembangkan pula. Nah, inilah cikal bakalnya pada waktu itu menjadi sekarang Yayasan Al-Ubudiyah itu. Nah, ini ya Ustadz Imran, kemudian Ustadz Dalisman, kemudian Ustadz Zul Akmal termasuk pendiri dulu. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi anak tak puas, terus terang, anak tak puas. Karena anak pingin untuk terjun langsung lah ke dalam pendidikan ini. Anak pingin jadi akhirnya anak juga karena memang ya alhamdulillah Allah jodohkan dengan orang yang memang rupanya satu ide gitu ya, satu ide. Nah, dan kemudian dari hasil perkawinan kami dikaruniai 6 orang anak, alhamdulillah. Dan kemudian kami semuanya ini memang kami kerahkan kepada ataupun kami sekolahkan ke pondok pesantren semua. Ya alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, dengan karunia Allah. Nah, kita tidak begitu kesulitan dalam mendidik anak. Semuanya patuh, tidak ada yang biasanya kan ada juga kemampuan ekonomi bagus, tapi anak dimasukkan ke sekolah pesantren tak mau, gitu kan. Tapi kita alhamdulillah ke-6-6-nya itu lulusan pesantren, ya lulusan pesantren, alhamdulillah. Nah kemudian apa yang kita inginkan? Nah, kami sekeluarga, saya, istri gitu ya, dan kemudian menginginkan anak-anak ini bisa menjadi juru dakwah yang hebat lah gitu ya. Nah, jadi dengan melalui pendidikan ini sehingga kita kerahkan mereka ke pesantren dan kemudian alhamdulillah cita-cita kita bagaimana anak-anak kita ini bisa hafal Quran. Nah, alhamdulillah nampaknya dikabulkan oleh Allah semua. Nah, seperti yang dikatakan tadi, di antara anak kami adalah Ustadz Azmi ya, kemudian Abdul Aziz, dan yang sekarang juga ada yang perempuan adiknya Zahratul Aini yang juga sudah sempat mendapatkan sanad ke Madinah gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ingin membuat satu pendidikan lagi untuk bagaimana penyebaran Al-Quran ini bisa kita lakukan. Nah, jadi melalui ini kemudian kita buatlah satu institusi pendidikan yang lebih skopnya lebih kecil lah istilahnya. Karena kita ingin langsung terjun, kami suami istri dan kemudian anak-anak diajak untuk bagaimana kita mengembangkan dakwah pendidikan dengan lembaga Taskim Tunas Cendekia Muslim itulah. Nah, kemudian Ustadz Firdaus berkaitan dengan dakwah ke pelosok ini. Nah, karena uminya Azmi orang daerah, orang kepulauan. Nah, kami pulang ke sana bersama-sama, gitu ya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana realita kenyataan di kampung-kampung ini. Di kampung, ya seperti kebanyakannya lah, bahwasanya dakwah di kampung-kampung ini sangat jauh dari apa yang kita impikan, gitu ya. Nah, tidak seperti di Kota Pekanbaru. Nah, masjid suatu ketika kami bersama-sama ya, sama Ustadz Azmi, sama Abdul Aziz. Nah, kami pergilah ke masjid subuh-subuh, itu tidak ada orang. Nah, yang azan Aziz, kemudian yang imam nanti Azmi, terus yang makmumnya ya saya, ada bertiga gitulah kira-kira. Yang masyarakatnya tidak ada nampak, tidak ada yang muncul. Nah, gitu. Kalaupun ada di masjid sana ya 1-2 orang juga lah gitu. Nah, begitulah kondisinya. Nah, yang sangat memprihatinkan apa? Ini kan kondisi pemudanya, pemuda-pemudinya. Nah, yang
teknologi informasi, HP, kemudian juga apalagi di daerah kepulauan sana itu lebih dekat ke Malaysia, Singapura ya, sehingga siaran-siarannya dari sana semua yang mereka ambil. Nah, jadi kita melihat kondisi di daerah itu atau di desa-desa itu sangat memprihatinkan. Pergaulan mereka, mabuk-mabukan, kalau ada kegiatan-kegiatan pesta itu pasti yang organ tunggalnya, kemudian mabuk-mabukan, sudah itu berkelahi segala macam. Itu yang paling sering kita dengarkan. Nah, jadi artinya apa? Artinya ini perlu pembinaan, perlu pendidikan keagamaan, perlu dakwah ke sana. Nah, jadi kami ada keinginan begitu, bagaimana supaya kita bisa membuat satu pendidikan di daerah ini, melakukan dakwah ke daerah-daerah ini. Nah, jadi alhamdulillah kami di daerah sana, di daerah kepulauan itu, nah kita ingin membuat kegiatan dakwah ataupun satu pusat pendidikan lah. Nah, dan ini memang impian yang sangat besar, cuman apakah tenaga kita ada tidak ini. Tapi yang jelas sudah kita ada niat, nah membebaskan lahan 3 hektar ya, alhamdulillah di daerah sana, dan kemudian cita-cita kita akan membuat satu pusat dakwah di daerah kepulauan itu. Nah, dan kemudian model pesantren yang akan kita buat ya seperti dakwah untuk salafus soleh ataupun pemahaman salaf lah ya, sunnah ya, dakwah sunnah. Nah, jadi ana ketika pertemuan malam tadi dan kebetulan berdialog sama Ustadz Firdaus, bagaimana beliau ke daerah-daerah, ana katakan pertemuan Ustadz ini sebenarnya alangkah baiknya kita arahkan kepada pengalaman-pengalaman dakwah, terutama ke daerah-daerah. Ana bilang begitu. Nah, jadi karena kita tahu bahwasanya Ustadz Firdaus ini memang penekanannya dakwahnya itu adalah ke desa-desa pelosok-pelosok, terutama lagi ke suku pedalaman ya, atau ini yang dilakukan gitu ya. Nah, sehingga ana sangat tertarik sekali. Nah, insya Allah ana ingin bergabung dengan beliau untuk pergi ke daerah-daerah itu, seperti yang beliau sampaikan, sampai ke Penyalai. Nah di sana sudah ada berdiri gereja permanen kata beliau. Sementara kita dari Islam, dari dakwah Islam ini masih sangat kurang gitu. Dan kemudian juga ke daerah Indragiri Hulu, di sana ada Talang Mama. Nah, sebagian besar di sana itu justru KTP-nya Kristen, padahal mereka itu sebenarnya animisme. Nah, ini adalah ladang dakwah yang harus kita gerakkan gitu. Nah, jadi ana sangat bersimpatik dan bolehlah bergabung dan kemudian dengan Ustadz Firdaus ini untuk ke daerah. Nah, kemudian juga pengalaman dari Ustadz Elfisam barangkali yang juga ana pingin juga bagaimana beliau berdakwah ke Mentawai, ya, ke Mentawai, yaitu di sana sudah banyak di sana lebih dulu dakwah kristenisasi di sana, dan alhamdulillah berkat dakwah yang mereka lakukan dengan teknik-teknik sosial dulu ya, sehingga alhamdulillah sudah banyak pula yang kembali kepada memeluk Islam kembali ya, dan ada satu
kalau tidak salah beliau katakan ada 100 orang sekali masuk Islam. Nah ini, jadi artinya kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga untuk berdakwah ke pelosok-pelosok sana. Nah mungkin sementara barangkali itu yang dapat Ana sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita berdialog ataupun bincang-bincang agar kita bisa mendapatkan cara-cara kita berdakwah ke daerah-daerah. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan, Ustadz Firdaus. Barangkali kita lakukan semacam bincang-bincang lah ya. Nah, jadi apa yang Ana sampaikan ini sebenarnya hanya pengalaman saja. Jadi tidak dalam bentuk memberikan ceramah ya. Dan inilah dan cita-cita Ana untuk bisa berdakwah, terutama membuat pendidikan-pendidikan ini yang sangat Ana inginkan sebenarnya ke depan. Insya Allah kita akan mempersiapkan diri untuk membuat pendidikan terutama di daerah kepulauan sana. Insya Allah kita akan terjun ke sana ke depan. Mungkin itu Ustadz Rizky, barangkali itu yang dapat Anda sampaikan terlebih dulu. Kemudian kita mungkin buat dialog lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa perjuangan kita itu belum seberapa dibandingkan perjuangan Buya Jufri yang bisa mengubahnya menjadi sosok yang penuh perjuangan. Ini sangat menginspirasi sekali. Dan begitu juga dengan Ustadz yang dikatakan tadi santri Kalongan ya. Jadi Kalong itu yang keluar malam ya. Jadi teringat juga waktu di kampus dulu senior mengatakan kalau antum itu menjadi mahasiswa itu jangan menjadi ketiga katanya. Ke kampus, kos, dan ke kantin katanya. Tetapi carilah ilmu di luar sana gitu. Jadi mungkin perbedaan bahasa saja Ustaz. Kalau anak dulu namanya ketiga, jangan ke kampus, ke kantin, dan ke kos. Jadi kembangkan diri itu untuk kebaikan. Jadi mungkin kemudian kita buka tanya jawab untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Tafadhol, kita persilahkan. Ustaz Rizky, saya izin bicara sama ini. Izin. Siap. Ya, Ustaz Azmi, ini kan sesuatu yang luar biasa. Saya merasa mendapat bongkahan emas malam ini. Karena sesungguhnya kami yang muda-muda ini semua asar dari dakwahnya Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullahu ta'ala. Luar biasa. Untuk itu menggali bagaimana beliau berdakwah dulu itu merupakan bukan hanya sebagai sejarah yang hanya bisa dikenang-kenang, tapi bisa menjadi panduan untuk menapak tilas sebuah kegemilangan. Karena Buya rahimahullah ta'ala dulu saya pernah mendengar langsung dari Ummi Al-Furqan bercerita dulu ini, dan juga Asri dan yang lain-lainnya mengisahkan ini dulu di lantai sama Buya rawa, belum lagi kondisi di Jalan Duyung ketika itu, di belakang Al-Furqan ketika itu banyak kalajengkingnya, kadang ular, belum lagi yang lain. Artinya Buya berdakwah 85 di Al-Furqan itu masih suasana kampung. Dan ustaz-ustaz, murid-murid Buya berdakwah di Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah, kemudian membuat masjid dan pesantren Umar bin Khattab. Saya pernah mendengar juga dari cerita istri saya, dari istri guru-guru kita di sana, murid-muridnya Buya rahimahullah ta'ala. Dulu itu ularnya besar-besar sekali. Ini masih suasana kampung. Tentunya ketika kisah-kisah ini diceritakan kepada kami, pengalaman ini diberikan kepada kami,
jadi sebuah inspirasi besar. Dan ini kan sudah jelas tampak terbukti hikmah dalam dakwah itu sehingga berkembang. Jadi yang paling hikmah dalam dakwah itu kan Rasulullah SAW, sehingga dakwahnya juga berkembang. Dan dalam dakwah itu kan ada dua hal yang harus kita jaga. Pertama, usulul manhaj. Manhaj kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah berada di atas manhaj generasi terbaik umat ini. Dan yang kedua, hikmah dalam berdakwah. Alhamdulillah ini terpadu dalam perjalanan Buya dan murid-murid Buya, ya rahimallahu taala. Karena itu Ustaz, pertanyaan saya itu sejauh apa dulu ya Buya rahimahullahu taala, saya membayangkan Buya kan melihat kondisi beliau berdakwah. Kalau kata Syekh Mukbil, untuk dakwah itu mesti ada 3 ilmu yang harus kita kuasai. Al-ilmu bima yad'u ilaihi, ilmu yang akan didakwahkan. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uwin, mengetahui kondisi orang yang didakwahkan. Ketiga, ma'rifatu asalib ad-dakwah, kita mengetahui sarana kita untuk berdakwah. Dan Buya melihat betul, sehingga Buya mengkader orang-orang, anak-anak muda yang ada di kampus. Ini kan luar biasa. Dan ada lagi murid yang dikader untuk pergi belajar ke Jakarta, ke Timur Tengah, tepatnya ke Madinah. Dan ada murid yang berjuang tinggal. Sehingga ketika Buya wafat 97, Buya sudah meninggalkan cikal bakal kebesaran dakwah itu. Untuk itu Ustaz, bagaimana trik atau cara Buya dulu membangun pesantren dan juga mendakwahkan mahasiswa-mahasiswa di kampus ini? Dan saya kira dengan pengalaman yang sangat sedikitnya, kalau tadi Ustaz Hasbi menyampaikan dengan jenggot beliau yang sudah putih, saya mau ikut pergi ke pedalaman. Tidak, Ustaz lah dan guru-guru kita lah yang mengajarkan kami untuk pergi ke pedalaman-pedalaman itu. Sudah waktunya Ustaz istirahat sebenarnya dalam dakwah ini. Tapi kalau Ustaz demikian, mau tidak mau kami yang lebih muda ini lebih bersemangat untuk mengiringi Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jadi yang inti pertanyaan saya, bagaimana dulu Buya itu apa cara Buya mendidik anak-anak muda itu? Jazakallah khairan. Ya. Alhamdulillah. Sehingga Ustadz Ali, Ustadz Muhammad Arif dan Ustadz yang lain, sebagian mereka itu merelakan meninggalkan kampus mereka. Ya, dengan pertimbangan matang juga, sebagian tidak, tapi juga ada hikmahnya sehingga seperti Ustaz Azbi sendiri masih di dunia akademis di kampus, sehingga bisa mengembangkan sekolah dengan model yang bisa hikmah dalam dakwah ini. Seperti Ustadz ya Masya Allah Dr. Imron dan yang lain-lainnya juga masih di dunia akademis, di dunia kampus, sehingga bisa mengembangkan dakwah ini. Jadi nampaknya Buya itu tidak hanya satu pola yang beliau buat. Jazakallah khairan Ustaz. Mohon diceritakan pada kami. Ya, tentu ini kembali pengalaman yang akan kami ceritakan, apa yang kami alami dengan kawan-kawan. Memang sosok Buya ini dalam mengajarkan kami, sehingga ada yang memang memutuskan untuk meninggalkan bagian umum itu, gitu ya. Seperti Ustaz Ali Ahmad itu, dia merupakan mahasiswa undangan di di FKIP pendidikan matematika. Ustadz Arif juga orang yang berprestasi di fisika. Kemudian dia tinggalkan. Nah, jadi Ustadz Alasdi matematika. Nah, kemudian ada lagi yang dari UIR waktu itu, kalau tidak salah ada 3 orang ya. Bagaimana Buya bisa meyakinkan gitu ya? Nah, ini bermula dari pembelajaran akidah. Berikan akidah. Sudah itu nanti bagaimana pentingnya belajar agama. Nah, itu yang luar biasa tuh. Belajar agama, bagaimana posisinya, itu yang diterangkan oleh Buya. Sehingga pada waktu itu kita diajak berpikir oleh Buya, saya tidak menyuruh kalian untuk berhenti, tidak,
tapi kalian boleh pilih. Nah, sama begini, gitu ya. Sehingga di antara kawan-kawan yang memilih untuk banting setir 180 derajat, Ustadz Ali Ahmad, Ustadz Arif, kemudian Ustadz Alasdi, sudah itu ada Ustadz Delisman. Nah, Ustadz Delisman itu kimia juga tuh, sama dengan kami. Jadi dia begitu waktu itu kalau tidak salah baru tingkat 2 ya kalau tidak salah dia di apa tuh. Akhirnya dia banting setir juga. Berhenti di sana, mondok dengan Buya. Nah, kemudian dia satu kelas akhirnya dengan 2 aja tuh, Ustadz Arman Halim, kemudian Ustadz Delisman. Inilah yang diajar oleh Buya secara ini tentu mereka ini sudah formal ya. Kalau kami informal sifat. Jadi ketika dakwah dilakukan dengan mengaji duduk buka kitab itu, disitulah pesan-pesan yang luar biasa yang memberikan kepada kita tentang bagaimana dalam memahami agama dan kemudian bagaimana realita dan apa yang harus dilakukan. Sehingga kita betul-betul seperti kami, anak sendiri ya, sampai mau separuh-separuh juga waktu itu. Mau banting setir juga atau tidak, pikir-pikir juga. Tapi anak akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankan ini, tapi agama tetap dituntut dengan baik. Gitu. Sehingga kita betul-betul sampai kita di tahun 89, malah anak setelah tamat di UNRI, anak meluangkan waktu. Habis tamat itu 1 tahun bersama dengan Buya di Jalan Duyung. Sampai seperti itu. Jadi 1 tahun tidak melamar kemana-mana ya. Begitu selesai langsung duduk membantu Buya di Al-Furqan itu selama 1 tahun. Dan kemudian tahun berikutnya baru anak melamar untuk jadi pengajar di UNRI gitu. Nah, ini cara menanamkan oleh Buya itu ketika kajian dibuka, umpamanya bidang akidah ya. Nah, itu luar biasa. Karena memang tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah ya, pertama rububiyah dulu. Nah, itu diulang-ulang. Masuk nanti kajian umpamanya menghafal hadis. Hadisnya diarahkan juga ke ke akidah. Kemudian tafsir, suruh hafal dulu, sudah itu nanti diterjemahkan, sudah itu disarahkan. Itu pergi juga ke akidah. Itu luar biasa. Nah, jadi penanaman agama yang demikianlah yang membuat kami itu kuat ya dalam pemahaman terutama akidah. Dan memang di akidah ini nomor 1 atau tauhid inilah nomor 1 dijelaskan ke kita. Yang lain-lain kami sempat bertanya kepada Buya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan di masyarakat terutama dalam masalah fikih lah. Buya tidak mau menjawab. Nah, kalau masalah ini saat ini belum perlu kita bahas. Nanti kalau kalian sudah paham tentang ini, maksudnya tentang akidah, kalian akan bisa menjawab sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kan ada perbedaan-perbedaan ya, seperti umpamanya yang biasa kita lihat lah, kunut, kemudian ya yang perselisihan sekarang lah. Nah, yang kadang-kadang itu yang menyebabkan di masjid-masjid itu terjadi perpecahan atau perdebatan gitu ya. Nah, jadi mesti dimulai dari akidah gitu, dari tauhid dulu. Itu yang ditanamkan oleh Buya. Iman dulu. Ini. Nah, sehingga akhirnya kita paham. Nah, terutama dalam menjelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu luar biasa Buya. Nah, apa inti dari Muhammad Rasulullah itu apa? Nah, itu adalah
bagaimana ketundukan kita tidak lagi memandang yang lain kecuali kita mengikuti apa yang Rasul ajarkan gitu ya. Jadi kita meninggalkan semua hal yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, inilah hakikat dari Muhammad Rasulullah itu atau pengakuan kita ya. Nah ini yang kita alami dan dari cara Buya menerangkan ya. Nah, beliau di subuh-subuh hari atau malam-malam itu memang diajak dialog kita itu. Nah, jadi model dialog itu yang membuat kita pernah juga sempat kita dengan Buya ini panas-panasan gitu ya. Sampai kita ada istilah yang kadang-kadang ketika berdebat itu kita begitu kalah gitu kan oleh namanya Buya lah ya kan, ilmunya luar biasa. Dia mematahkan kita. Apa kalian nih? Tek kucing ndak ada sampai akhirnya istilah-istilah yang lah ya, yang kampung lah dibawanya dengan bahasa logatnya Pangian begitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kami sangat rindu. Memang terasa rindu sekali ya. Ini pola-pola yang dia ajarkan oleh Buya kepada kita sehingga kita memang tertanam jiwa jiwa militan kita lah kira-kira demikian. Nah begitu terakhir setelah dia biasanya wawasannya luar biasa dia memberikan. Nah dalam pembahasan akidah tapi memberikan wawasan ke depan seperti apa untuk masyarakat. Nah ini yang luar biasa itu sebenarnya. Dan terakhir nanti ya, kita hari biasanya pagi minggu tuh ya, pagi minggu nanti setelah selesai disediakannya sarapan. Nah ini yang terkesan juga. Sudah 3 bercerita. Kita hari ini kita akan gotong royong main golf gitu di Duyung. Nah, waktu itu waktu masih di Jalan Bintan. Jalan Bintan kita berdiam tinggal bersama beliau. Kami termasuk orang yang tinggal bersama Buya di di pavilionnya di belakang rumah itu ada beberapa orang termasuk ramai itu Ustadz Rasad Zain. Nah ya itu termasuk yang tinggal sana. Kemudian adiknya Mas'ud Zain, itu juga tinggal bersama beliau di bagian belakang itu. Ada lebih kurang berapa orang ya? Ada 10 orang kami di sana tuh. Nah itu yang mondok santri kalong istilahnya. Nah jadi ini kesan yang luar biasa dari apa yang diajarkan oleh Buya, penanaman itu. Nah jadi satu lagi yang untuk komitmen kita ke daerah itu begini. Ada suatu ketika ada orang mau memasukkan anaknya, ditanya ijazah. Gimana ijazah nanti Buya? Di Siko tidak menyediakan ijazah. Kami mendidik anak di sini. Lah dididik, kemudian pulang kampung. Nah, dakwahlah. Nah itulah ijazah, katanya. Itulah ijazah. Artinya kemampuan untuk terjun ke lapangan. Nanti setelah menuntut ilmu di Al-Furqan, kemudian pulang ke kampung, buat dakwah, lakukan di kampung, itulah ijazah. Kalau itu sudah, itulah berhasil. Artinya kita untuk terjun ke medan dakwah, ya, medan dakwah, pulang kampung. Jadi kita tidak menyediakan ijazah katanya. Itulah hal-hal yang sangat menarik dari beliau zaman semasa dengan beliau dulu ya di Al-Furqan itu luar biasa. Itu Ustaz Firdaus untuk sementara. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah luar biasa. Ini Pak Rizky kita mendapatkan fawaid ya perjuangan dari Buya ini. Buya kan Masya Allah luar biasa. Buya lahir di Pangean di Kuantan Sengingi sana. Artinya Buya orang kampung. Beliau bisa jadi orang besar. Artinya bisa belajar sampai ke negeri
seorang ulama sampai ke Madinatul Munawwarah, kemudian mengembangkan dakwah juga di kota. Dakwah beliau juga tidak hanya di kota, sampai juga ke Pangyan lagi. Terakhir Buya rahimahullah ta'ala kan meninggal di jalan, dan tepatnya di Libat Kain ini. Itu perjalanan dakwah untuk membuat pesantren di Pangyan. Itu terakhir kisah yang yang pernah saya dengar dari murid-murid Buya. Jadi ini kan sebuah perjuangan besar, dan dari cerita Ustaz Hasbi tadi ini dapat kita petik hikmah berdakwah di kampung itu. Kita melihat di lapangan itu, di kampung-kampung itu, kalau ngaji di masjid itu ya enggak begitu ini. Tapi kalau ngaji duduk dan diskusi bersama 7 orang, 8 orang atau beberapa orang, itu masuk ceritanya. Itu bahasa kampungnya masuk kajinya. Jadi betul-betul mendalam. Ini juga mungkin metode hikmah yang bisa kita terapkan dari perjalanan Buya tadi. Cuman ini sangat menarik sekali. InsyaAllah kita akan sering-sering undang Ustaz Hasbi, Ustaz Mama Arif, dan Ustaz kita yang lain, murid-murid Buya Jufri nanti, Ustaz Rizki. Dan tadi ada juga pertanyaan, ada enggak buku yang membahas tentang dakwah salaf di dakwah sunnah di Pekanbaru? Sebenarnya Ustaz Khalid Abdul Somad sudah menulis, tapi dalam berbahasa Arab, dan Ustaz lain, dan saya yakin Sa'ali juga sudah menulis karena karya beliau itu sudah hampir ribuan ya. Jadi dan terbuka peluang untuk menulis sejarah ini, karena sejarah itu merupakan inspirasi yang luar biasa, dan saya juga sedang mengumpulkan data-data untuk membuat tulisan renungan tarbawi dari perjalanan guru-guru Rabbani, termasuk Armen, termasuk juga Buya Jufri, dan guru-guru kita yang wafat, guru-guru kita di Pekanbaru. Saya selalu mengumpulkan data itu, murid-murid yang pernah berjumpa dengan Buya, yang laki-laki, yang perempuan. Ya insyaallah ta'ala ini kita elok betul kita buat majelis khusus tentang kisah-kisah perjalanan dakwah ini. Allah alam, itu dari saya. Silakan Pak Rizky kalau ada yang bertanya langsung atau yang menambahkan, dipersilakan. Ini kaitannya dengan Buya, kenapa mengantarkan dakwah dengan hikmah? Ini sebenarnya dakwah Buya hikmah, ya. Buktinya barokah dakwah beliau luar biasa. Ini kalau tadi Ustaz Hasbi mengatakan saya belum puas untuk Buya umurnya tidak panjang. Nah, sekarang murid-murid Buya masih hidup. Kita cucu intelektualnya Buya. Ibaratnya kita ini kan murid dari murid-muridnya Buya. Jadi kita perlu mengembangkan lagi untuk masuk ke pelosok-pelosok, untuk masuk ke pedalaman-pedalaman. Dan ternyata murid Buya yang hari ini seperti Hasbi yang sudah putih jenggotnya punya semangat untuk itu. Mau tidak mau kita yang lebih muda ini jauh lebih bergiliat. Saya sangat terinspirasi sekali dengan apa yang pernah disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Munaya minat dunya ulumun abusuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri. Du'aun ilal Qur'an wa sunnanil lati tanasa rijalun dhikraha fil mahadiri. Cita-citaku di atas dunia menuntut ilmu dan menyebarkannya ke penjuru kota dan pelosok desa, mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di zaman ini. Abad kelima Imam Ibn Hazm hidup. Bagaimana kira gerangan kalau beliau hidup di zaman kita? Mungkin beliau berkata, Quran dan Sunnah telah diinjak-injak manusia bejat di zaman ini. Mau tidak mau, anak-anak kita, kader-kader kita, adik-adik kita bersama bercita-cita untuk masuk ke pelosok-pelosok negeri yang sungguh sangat luar biasa peluangnya di sini. Barakallahu fikum. Cukup. Mungkin silakan Pak Rizky kalau ada yang mau tanya langsung. Baik, kepada Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini peserta kita mencapai 86 ya di awal-awal tadi. Mungkin dah mulai ngantuk, dah mulai juga bertahan 79 pada malam hari ini. Jadi pada seperti yang telah dicita-citakan di awal, insyaallah kita akan datangkan tamu-tamu untuk mengisi kajian seperti ini. Jadi kami tetap menghimbau kepada Bapak Ibu yang hadir untuk menyampaikan dakwah ini melalui pesan di WhatsApp-nya. Jadi Ana ingat ketika ada mengikuti sebuah seminar juga, bahwasanya dakwah itu apabila kita sampaikan
kepada satu orang, kemudian satu orang ini menyampaikan kepada temannya, temannya menyampaikan lagi ke keluarganya, keluarga akan menyampaikan keluarganya, maka tersebarlah sebuah dakwah itu. Jadi kepada bapak-bapak ibu yang hadir, alhamdulillah kita semakin bersemangat dari waktu ke waktu. Insyaallah kita khususkan belajar kita dengan mendatangkan ustadz-ustadz berbagi pengalaman untuk menyemangati keimanan kita dan semangat kita di dalam berdakwah. Karena Rasulullah mengatakan dalam selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang Allah membolak-balikkan hati gitu ya. Jadi jika ada pertanyaan kami persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Zoom ini. Cuman yang anak ingat adalah yang apabila kita mencita-citakan sesuatu, insyaallah cita-cita itu akan terwujud ya. Seperti Ustadz Firdaus bercita-cita bagaimana dakwah di kampung beliau itu bisa berkembang, dan beliau bercita-cita juga setiap murid itu punya pondok. Waktu itu anak kaget juga, wah ini luar biasa juga. Kemudian seperti Ustadz Muhammad Asbi tadi bercita-cita juga bagaimana beliau membuat sebuah unit seperti Ubudiyah ya, yang berdiri terinspirasi dari guru beliau Buya Jufri. Alhamdulillah itu juga terwujud ya. Dan sedikit juga pengalaman, Ana juga punya cita-cita juga dulu 4 tahun di Dinas Sosial Panti Jompo ya. Itu bercita-cita juga bagaimana ada sebuah wadah sosial di mana waktu itu kebanyakan yang berkontribusi itu adalah orang yang belum beragama Islam yang Ana lihat ke panti-panti jompo itu. Maka alhamdulillah dengan cita-cita itu terbentuklah sedekah ta'awuniyah seperti saat sekarang ini. Kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat ya, membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini juga mempunyai cita-cita bagaimana dakwah dan kebaikan itu terus clear. Baik, juga ada lagi tambahan Ustaz. Ustaz Rizky, ada satu pertanyaan ini di chat, masalah dari salah seorang akhwat itu menanyakan tentang buku dakwah salaf ya. Nah, yang kita kan katanya sudah banyak ustaz salaf di Pekanbaru. Nah, dan enggak buku-buku dakwah salaf ini. Nah, mungkin untuk kita informasikan barangkali mungkin bukunya belum terbit ya. Cuman artinya belum diterbitkan secara banyak. Ustadz Ali merupakan salah seorang ustadz salaf di Pekanbaru yang banyak menulis macam-macam akidah tentang macam-macam. Nah, mungkin nanti kita minta daftar buku itu dan kemudian ya bisa kita dapatkan atau bagaimana gitu ya. Ini mungkin nanti bisa kita informasikan ke Ustadz Ali Ahmad tentang karya-karya beliau yang memang luar biasa ya, dari sisi akidah ada, kemudian dari sisi pemikiran-pemikiran ada, dari sisi banyak judul dan bidang-bidangnya yang dia buat ya, sains dalam Islam dan sebagainya macam ya. Nah, jadi untuk yang bertanya barangkali bisa mungkin menghubungi Umi Surya ataupun langsung bertanya ke Ustadz Ali Ahmad, barangkali demikian. Nah, itu ya Ustadz Rizky demikian. Ya, ini menarik nih Ustadz. Jadi PR juga Ustadz, bagaimana nanti Ustadz Firdaus bisa mengundang Ustadz Ali atau Ustadz Muhammad Asbi menyambung bagaimana Ustadz Ali bisa juga bergabung dengan kita ini, memberikan pencerahan ya. Karena Ustadz Ali juga ada pengalaman ke pelosok ya, bersama Ustadz Dr. Aspi ya, kalau nggak salah di Suara Dakwah ya. Mereka memberikan
sembako juga ke pelosok-pelosok. Mungkin nanti Ustadz Firdaus atau Ustadz Asbi bisa mengundang Ustadz Ali di acara kita ini, insyaallah. Insyaallah Pak Rizky, dan itulah seperti yang saya katakan, kami yang muda-muda ini kan didikan guru-guru kita ini. Katakanlah menulis, Ustaz Ali Ahmad yang ngajar, kami, saya, dan ustaz-ustaz yang lain nulis dalam pelatihan-pelatihannya, motivasi-motivasinya di Dauro dan yang lain-lain. Ustaz Ali itu karyanya sekarang itu saya kira ada hampir 1000, yang besar ataupun yang kecil. Sebelum pandemi dulu, beliau udah ceritakan sama saya dari atas 500 judul yang sudah beliau tulis itu. Cuman IP beliau itu lama, dan kalau kita baca penjelasan Ustaz Abdul Hakim ketika memberikan pengantar dari bukunya Ustaz Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa manhajus salaf dalam menulis itu ya ndak mesti tulis sebar tulis, ndak gitu. Jadi endapkan dulu, kemudian koreksi lagi, kemudian baru ya disebar. Ini Ustaz Ali hafizahullah taala ini, semoga Allah panjangkan umur beliau, luar biasa dalam menulis ini. Dan mungkin Pak Rizky sedikit saya tambahkan tentang dakwah di kampung ini. Sekarang kita bukan urusan Masya Allah dakwah kita sudah menembus pelosok, tidak itu. Kadang saya melihat di Facebook atau di media itu kita sebenarnya kita casingnya bagus ya. Alhamdulillah dakwah sunnah sudah menembus pelosok negeri. Sebenarnya kadang-kadang kita baru masuk ke kampung-kampung yang juga seperti kota sebenarnya. Jadi kita yang lebih muda ini jauh hendaknya lebih bergiat, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah kalah sekian langkah dari sekian langkah dari orang-orang kufar yang telah mengkristenis, yang telah merubah KTP orang-orang yang ada di pedalaman itu, orang-orang animisme itu. Oleh sebab itu belum lagi dakwah-dakwah yang selain ya tidak memperhatikan akidah tauhid, akidah salaf yang bergiat ya di lapangan-lapangan dakwah itu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbuat ya, karena sesungguhnya dakwah sunnah itu yang saya lihat dari pengalaman yang sedikit itu, dakwah sunnah justru lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena dakwah kita tidak hanya di masjid, dakwah kita tahadu, tahabbu, saling berbagi hadiah lah kalian, niscaya kalian akan berkasih sayang. Kemudian dakwah kita itu, maka saya sebutkan, membumikan peradaban sunnah. Jadi tidak hanya mendakwahkan sunnah, tapi membumikan peradaban sunnah. Peradaban itu apa? Potret sebuah umat. Apa yang dibutuhkan umat, kita hadir di sana. Apa yang semua lini kehidupan masyarakat itu kita hadir di sana. Allah taala alim. Ini ada pertanyaan. Ya. Tak bacakan atau nak bacakan? Fadhal Pak Rizky. Nah, bismillah, afwan Ustaz. Saya mau bertanya, pertanyaan titipan. Apa sikap kita terhadap fakta berikut ini agar cita-cita dakwah tidak memudar? Ada kita temukan fakta di lapangan, dakwah banyaknya terjadi kezoliman-kezoliman baik terhadap pendakwah ataupun terhadap santri. Dan terkadang agar tidak menjadi syaitan, bisu, ada beberapa orang yang membela kebenaran, justru mereka disingkirkan. Jazakallah khair. Saya kira mungkin maksudnya Allahu alam ya. Saya coba ini ada sambungannya Pak Rizky nih. Ini coba dulu. Saya sambungannya Pak Rizky, berbicara tentang dakwah di pelosok ana, ada pengalaman dakwah di daerah-daerah minoritas seperti Inde Flores, juga di Tanggau, Kalimantan Barat. Barakallahu fiik. Melihat kondisi umahat daerah sana memang sangat memprihatinkan dari berbagai sisi, dan bagian pendidikan sangat minim, serba ketinggalan. Ana ada saran jika memungkinkan asatidz sekalian membuat lembaga khusus atau mengirim santri-santri ke daerah-daerah tersebut. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atau Ustazah atau ya ibu yang
menyampaikan hal ini, penuntut ilmu yang menyampaikan hal ini, jazakillah khairan. Kalau akhwat, jazakallah khairan. Kalau ikhwan, insyaallah barakallahu fikum, kita sama-sama belajar dalam dakwah ini, dan inilah yang kita perhatikan ya. Adapun tentang polemik dalam dakwah, kemudian adapun tentang gesekan-gesekan dalam dakwah itu, saya teringat betul nasihat Ustaz Ahli Ahmad tadi malam. Selama permasalahan itu tidak menguntungkan maslahat dakwah, tidak untuk maslahat dakwah, enggak usah bahas urusan pribadi kita, urusan hati kita, itu singkirkan aja. Pejuang itu mesti berjiwa besar, berpikiran luas, berjiwa luas, berpikiran besar, berjiwa lapang. Dan itulah pejuang. Pejuang itu seringkali mau mengalah tapi untuk menang. Karena yang kita pentingkan adalah dakwah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku yang lurus. Sabili ad'u ilallah. Aku mengajak kepada jalan Allah, bukan pada diri kita, bukan kepada yayasan kita. Ad'u ilallah, kepada jalan Allah, jalan yang Allah Ta'ala wariskan, ya Allah Ta'ala ajarkan kepada nabinya, dan Nabi wariskan kepada generasi terbaik, generasi salafun saleh. Oleh karena itu, perjuangan para pejuang yang paling berat itu adalah berjuang untuk mengikhlaskan perjuangannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama camkan. Perjuangan para pejuang yang terberat itu adalah perjuangan mengikhlaskan hatinya hanya untuk Allah dan akhirat. Karena itu dunia ini fata morgana yang akan senantiasa menipu. Kemudian informasi ini jazakillah khairan tentang dakwah pelosok, alhamdulillah, dan alhamdulillah guru-guru kita, Ustaz Asbi juga mungkin nanti memberikan informasi lebih lanjut lagi seperti Buya Elfisham, kemudian Dr. Syafiq sekarang, kemudian beberapa waktu ini saya sering disampaikan, kami sering dihubungi ada yang dari STD Imam Syafi'i untuk menyampaikan ke guru-guru kita di sana tentang kondisi dakwah pelosok, karena ada rencana untuk pengiriman dai dari alumni-alumni di STDI ke pelosok-pelosok ini, dan ini peluang yang sangat bagus. Dan saya melihat seperti pengalaman kita di pondok di sini, karena santri kita ini kan memang itu kita setiap sekolah itu kan punya standar kompetensi lulusan yang disebut dengan SKL singkatannya. Jadi kalau di pondok kita itu standar kompetensi lulusannya itu mengkader santri yang siap berdakwah ke pelosok negeri. Nah, kita juga punya program S1 ya dari pusat dan cabang resminya kita juga cabang resminya dari pusat itu kita buat kampus ya kaderisasi dai pelosok negeri. Nah, jadi di sini kalau santri itu yang tidak kuliah itu saya sebutkan karena santri dikirim ke Yaman atau ke negeri para ulama yang lain sambil mendidik mereka lulus di pedalaman baru kirim ke Yaman. Untuk apa? Karakter mereka ternyata jadi baik dengan mereka berada di pedalaman. Itu kita pengalaman betul untuk hal ini. Dan nanti ketika sampai ke negeri para ulama, mereka belajar sudah punya ruh dakwah, sehingga pulangnya mereka teringat lagi dengan kenangan-kenangan indahnya di pedalaman-pedalaman itu. Dan sungguh sangat luar biasa. Pedalaman itu alamnya indah, udaranya segar, airnya jernih, luar biasa. Ternyata dakwah itu juga menghibur para dai dan para santri yang masuk pelosok negeri. Alhamdulillah, mari kita bersinergi, dan inilah yang saya inginkan, karena kerja kita ini kerja besar. Kerja bukan hanya kerja individu, tapi ini kerja jama'i. Untuk itu kehadiran Ustadz kita, guru kita Ustadz Asbi ini mudah-mudahan sebagai inspirasi buat kita. Allah Ta'ala alam sekian dari saya, dan saya kembali minta Ustadz Asbi mungkin untuk closing sebelum kita kembalikan pada Pak Rifki. Tafadhal Rifki dan Pak Asbi. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk peserta Zoom pada malam hari ini. Insyaallah jika ada pertanyaan, maka pertanyaan kita buka pertemuan berikutnya. Karena target kita adalah selesai minimal jam 10 karena istirahat, dan bapak-bapak yang hadir juga
sudah mau istirahat. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Hasbi untuk menyampaikan untuk penutup kita pada malam hari ini. Ustadz Rizky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit, boleh Ustadz? Ya, Tafadhol. ada 6 menit lagi. Tidak apa-apa. Baik. Ustadz, kenalkan Ana Faisal Shah dari Pekanbaru. Ada terkesan tadi dengan pengalaman Ustadz Hasbi, kemudian Ustadz yang lainnya. Karena kita berbagi sekarang dalam hal... Halo? Ya, lanjut Pak. Lanjut. Karena kita berbagi pengalaman dari Buya kita, Ustadz Jufri, dengan murid-murid beliau yang sudah menjadi ustadz-ustadz yang menjadi panutan kita. Usul Ana begini, Ustadz, usul Ana begini, bagaimana kalau pengalaman Buya Jufri itu, metode pengajarannya atau pemaparan metode bagaimana cara berdakwah itu dirangkul dalam satu buku, dan itu dimintakan kepada semua murid-murid Buya Jufri untuk menyampaikannya, makalah-makalahnya, kemudian kita rangkum menjadi satu buku metode dakwah yang disampaikan oleh Buya Jufri. Di samping itu juga semua ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan oleh Buya Jufri itu kalau bisa juga dirangkul sehingga itu merupakan pedoman bagi kita. Itu aja usulan Ana. Terima kasih. Jazakallahu bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan bagus. Insya Allah nanti kita coba sounding lagi Ustadz Ali Hamad ya untuk untuk menyampaikan hal ini dan tentang buku ini. Alhamdulillah. Nah, ya. Baik, untuk mungkin penutup dari Ustadz Hasbi. Ya. Alhamdulillah perbincangan kita luar biasa ya malam hari ini, dan ternyata respon dari audien ataupun dari pemirsa kita yang ini juga luar biasa ya, dan perlu Anda sampaikan sedikit berkaitan dengan dakwah Buya Jufri ini, tapi judulnya persisnya Anda kurang pas gitu ya, tapi berkaitan dengan ini Ustadz Khalid MA-nya dapat dari tesisnya yang berjudul membahas tentang dakwahnya Buya Jufri. Nah ya, jadi tapi judul persisnya anak kurang tahu lah, lupa gitu ya. Tapi berkaitan dengan dakwahnya Buya Jufri, itu satu. Yang kedua, insya Allah kita minta kepada Ustadz Ali Ahmad nanti untuk mungkin beliau lebih bisa merangkul atau merangkai semua bagaimana pengalaman-pengalaman dakwah Buya Jufri. Karena beliau termasuk murid yang cara belajarnya lain daripada yang lain. Nah itu, memang dia khusus belajarnya dengan Buya itu luar biasa. Nah jadi kita minta ke beliau nanti satu. Nah kemudian juga di chat ini ada salah seorang ustazah yang berkaitan pengalaman dia ya di apa namanya di dakwah di pelosok juga. Beliau juga termasuk yang banyak masuk ke daerah-daerah, kemudian mengantarkan apa namanya, mengantarkan bantuan-bantuan, ada yang dalam bentuk bangunan untuk satu masjid dan sebagainya ya. Nah ini di chat ini ada saya baca ini berbicara tentang dakwah di pelosok. Anak ada pengalaman dakwah ini, kalau tidak salah tadi sudah dibaca juga ya oleh Ustadz Firdaus yang minoritas. Nah seperti di ND Flores ya dan Sanggau Kalimantan Barat. Nah ini jadi sarannya jika mungkin Satis sekalian membuat lembaga khusus atau mengirim santri-santri
alumni di daerah-daerah tersebut. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Ustadz Ustadz Firdaus. Anda terkesan malam tadi beliau mengatakan bahwasanya beliau mengetes murid-muridnya diantar ke pelosok. Kalau lulus baru diantarkan ke Yaman. Nah, luar biasa. Nah, kemudian orang atau santri yang sudah diantarkan ke pelosok dan lulus, ini belajarnya luar biasa katanya. Keseriusan belajarnya di Yaman itu luar biasa. Dan kemudian dia kalau selesai kembali itu luar biasa. Nah, kita memang ingin lah ya, bagaimana dalam pertemuan kita malam tadi usulan Ana adalah bagaimana kita membuat program-program dakwah ke pelosok-pelosok ini. Ini perlu kita kita rangkum atau kita buatkan pembicaraan atau supaya lebih karena ini tidak bisa dibuat oleh satu daerah, ya, jadi harus dengan kebersamaan. Nah, sebab itu ini ada sarannya bagaimana ada lembaga khusus, nah itu ya, untuk mengirim santri dan kemudian untuk membuat program-programnya. Nah, tentu otomatis ini mudah. Walaupun dana ini sifatnya dana ini kadang-kadang tidak nomor satu sebenarnya. Jadi kemauan dulu pertama. Nah, kalau tidak ada kemauan pasti insya Allah jalan lancar. Jadi mungkin demikian ya. Jadi alhamdulillah untuk menutup perbincangan kita malam ini, alhamdulillah kita ucapkan respon dari para pemirsa ataupun pengikut dari Zoom ini. Tentu kita sangat berharap ya dakwah pelosok-pelosok ini kita lakukan dengan intens, kemudian dengan upaya yang luar biasa. Dan memang sebagaimana anak katakan tadi, anak insya Allah ke depan akan punya waktu yang agak banyak untuk memikirkan dan untuk terjun. Walaupun kata Ustadz Firdaus tadi sudah putih nih jenggotnya. Ya, jenggot putih tapi semangat tetap anak muda. Nah, ini yang harus kita lakukan. Insya Allah kita akan lakukan dakwah ke daerah dan insya Allah kami sudah punya cita-cita untuk membuat Islamic Center di daerah lawan sana dan akan walaupun merangkak gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau yang jelas kita mulai dan kemudian insya Allah akan ada orang yakin sekian barangkali dari anak dan anak silakan kembali ke Ustaz Rizky. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi sudah ditutup oleh Ustaz Hasbi dan kemudian juga telah disampaikan terakhir tadi pertanyaan oleh Ustaz Firdaus. Insyaallah kepada Bapak yang masih penasaran dengan perjuangan dakwah Buya Jufri, walaupun ada kita lihat kita dengar, namun ini masih hangat perjuangan itu, maka insyaallah pekan depan kita tunggu episode berikutnya kita datangkan apakah kita sambung lagi atau dengan ustadz-ustadz yang lain yang kita akan hadirkan insyaallah. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi karena target kita jam 10 kita udah tutup, ini lewat 3 menit. Maaf kepada Bapak yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah perjuangannya, mengingatkan sekali lagi untuk share kegiatan-kegiatan kita khusus pada hari ini. Bincang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, Sasti. Ya, sama-sama Ustaz.